For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cidlalil Fares dengan NIM D600-200-200. Saya akan mereview jurnal dengan judul Proses Permesinan CNC dalam Pembelajaran Simulasi CNC. Nama penulis, pertama Eko Prianto, kedua Herlambang Sigit Pramono dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Nama jurnal, Jurnal Edukasi Elektro Volume 1 nomor 1 Mei 2017. Abstrak jurnal, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi materi untuk simulasi yang sesuai dalam pembelajaran CNC beserta pengenalan berbagai tahapan yang diperlukan dalam proses permesinan CNC. Program simulasi yang dipilih memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran dalam menjalankan mesin CNC beserta pengendaliannya, terutama untuk CNC sistem 3 aksis. Latar belakang masalah, CNC merupakan salah satu komponen inti dalam suatu manufaktur presisi yang harus dikuasai oleh mahasiswa, terutama mahasiswa teknik. Proses permesinan CNC diawali dengan mendesain objek menggunakan software CAM, kemudian diteruskan dengan software basis CAM, yaitu sebuah teknologi aplikasi yang menggunakan perangkat lunak komputer dan mesin untuk memfasilitasi dan mengotomatisasi proses manufaktur. CAM sering digunakan bersama dengan CAD. Perangkat lunak berupa integrasi bersama antara CAD dan CAM disebut sebagai CAD atau CAM. Software sebagai contoh Mastercam. Kemudian, tujuan penelitian dalam proses mendesain sampai membentuk benda kerja menggunakan mesin CNC. Mesin CNC dioperasikan dengan menggunakan kontrol komputer dan gerakan alat pemotong diatur dalam program NC. Kualitas bagian mesin tergantung pada pemilihan parameter pemotongan dan cara pemotongan. Untuk memfasilitasi parameter tersebut, program NC yang sesuai harus dipersiapkan. Program ini bersifat daftar kode yang bisa dimengerti oleh pengontrol mesin CNC. Metode yang digunakan adalah analisis pemecahan masalah. Dalam proses pembelajaran simulasi CNC, diperlukan software yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Setelah mengikuti pembelajaran simulasi CNC, dilihat dari proses permesinan CNC sebagai berikut. Dapat diidentifikasi proses dan cara menggunakan mesin CNC dalam pemahatan benda kerja. Hasil penelitian, berdasarkan penelitian sebelumnya, simulasi dianggap sebagai metode pembelajaran yang efektif. Padahal pendekatan pembelajaran dengan menggunakan proses simulasi untuk mempelajari mesin CNC sangat tepat digunakan untuk lembaga pendidikan yang memiliki anggaran pengadaan yang minim. Ketersediaan bahan dan alat yang memadai, kesiapan pengajar, kesiapan mahasiswa, dan waktu yang disediakan sebagai syarat dari pelaksanaan pembelajaran simulasi CNC dan telah terpenuhi sehingga proses pembelajaran untuk melalui pendekatan pembelajaran menggunakan software simulasi. Daftar pustaka yang digunakan, Bagus Artaya dan kawan-kawan 2010 dengan jurnal The Design of and Development of G-Code Checker and Cutting Simulator for CNC Turning Cooperation, Journal of Mechanical Engineering Research Volume 2 halaman 5870. Adapun Gilbert Pound, Paul G. Gray, Sanjay Bedi, and Daniel Miller, Architecture for Director Model Two-Part CNC Manufacturing Systematic, Cybernetic, and Informatic Volume 4 Number 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cidlalil Fares dengan NIM 2600-200-200. Saya di sini akan mereview jurnal penelitian dengan berjudul Bill of Material pada Sistem Inventory Kawasan Berikat untuk Pelacakan Material Movement. Nama penulis Beta Nurisari dan Orman Komarudin serta Tessa Nurpadilah, kemudian Muhammad Nur Husaini dari Unsika Universitas Singa Perbangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Nama jurnal yang diambil adalah Jurnal Ilmu Komunikasi, Jurnal Ilmiah Volume 10 nomor 3 Desember 2018. Abstrak jurnal, suatu perusahaan manufakturing mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Salah satu perusahaan manufaktur injection molding di Karawang memproduksi bahan plastik untuk dicetak menjadi berbagai macam untuk perlengkapan keamanan kendaraan. 3 proses utama yang terjadi dari bahan mentah sampai barang jadi ini adalah penyimpanan raw material di warehouse, proses perubahan raw material menjadi finished goods. Adapun BOM dirancang untuk memuat semua perubahan bentuk sehingga mempermudah dalam penghitungan kebutuhan raw material dan pelacakan pergerakan material. Sistem informasi ini dirancang menggunakan metode extreme programming. Hasil penelitian ini membantu pengelolaan barang produksi di perusahaan. Latar belakang masalah, BOM digunakan untuk material requirement planning. BOM adalah daftar komponen yang lengkap, formal, dan terstruktur yang mencantumkan keanggotaan hierarki dan hubungan kuantitas dari bahan baku ke bagian.
komponen hingga ke produk akhir. BOM di perusahaan manufaktur injection molding ini harus dirancang agar membuat semua perubahan bentuk dan ukuran material. Sales memasukkan order berupa daftar produk yang dipesan customer beserta kualitinya. Kemudian produksi dari ketiga area tersebut adalah untuk data work in process dan quality control menyajikan data finish good. Singkatnya, alur kerja dapat dilihat dengan menggunakan sistem BOM tersebut. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah sistem informasi yang dapat digunakan untuk pelacakan data dan perpindahan barang, perubahan barang, jumlah stok barang mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah extreme programming, di mana sangat melibatkan pertama planning. Tahap dimulai membuat user stories yang menggambarkan output, fitur, dan fungsi-fungsi dari sistem inventory kawasan berikat yang akan dibuat. Desain pada XP mengikuti prinsip keep it simple. Pada tahap ini akan dibuat spike solution yang menggambarkan desain sesuai kebutuhan utama pengguna. Coding, proses ini dimulai dengan membuat unit test yang kemudian menjadi bahan dalam implementasi program. Testing, pengujian kode dilakukan pada unit test. Hasil penelitian berdasarkan tahap penelitian mengikuti mode extreme programming XP. Hasil penelitian pertama, planning. Untuk mendapat informasi kebutuhan sistem dilakukan focus group discussion yang melibatkan peneliti, pihak perusahaan, dan LPPM Unsika. Desain berdasarkan CRC card yang telah dibuat. Spike solution dibuat dalam bentuk prototype program yang dapat diuji coba oleh user secara langsung. Prototype yang melibatkan semua entitas dalam sistem digambarkan dalam bentuk workflow. Sistem informasi bill of material dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam frame kode igniter serta menggunakan SQL. Kemudian daftar pustaka yang digunakan: Contus, Management of Inventory in a Company, in G Sales, Retail, Mark Volume 1 nomor 3, halaman 245-256 tahun 2014, dan D. Atnafu, Abalda, dan S. Liu, The Impact of Inventory Management Practice on Firms, Competitiveness and Organizational Performance, Empirical Evidence from Micro and Small Enterprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Citlali Alvarez dengan NIM D600-200-200. Saya akan mereview jurnal dengan judul Proses Permesinan CNC dalam Pembelajaran Simulasi CNC. Nama penulis pertama Eko Prianto, kedua Herlambang Sigit Pramono dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Nama Jurnal Edukasi Elektro Volume 1 nomor 1 Mei 2017. Abstrak jurnal, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi materi untuk simulasi yang sesuai dalam pembelajaran CNC beserta pengenalan berbagai tahapan yang diperlukan dalam proses permesinan CNC. Program simulasi yang dipilih memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran dalam menjalankan mesin CNC beserta pengendaliannya, terutama untuk CNC sistem 3 aksis. Latar belakang masalah: CNC merupakan salah satu komponen inti dalam suatu manufaktur presisi yang harus dikuasai oleh mahasiswa, terutama mahasiswa teknik. Proses permesinan CNC diawali dengan mendesain objek menggunakan software CAM, kemudian diteruskan dengan software basis CAM, yaitu sebuah teknologi aplikasi yang menggunakan perangkat lunak komputer dan mesin untuk memfasilitasi dan mengotomatisasi proses manufaktur. CAM sering digunakan bersama dengan CAD. Perangkat lunak berupa integrasi bersama antara CAD dan CAM disebut sebagai CAD atau CAM. Software sebagai contoh Mastercam. Kemudian, tujuan penelitian dalam proses mendesain sampai membentuk benda kerja menggunakan mesin CNC. Mesin CNC dioperasikan dengan menggunakan kontrol komputer dan gerakan alat pemotong diatur dalam program NC. Kualitas bagian mesin tergantung pada pemilihan parameter pemotongan dan cara pemotongan. Untuk memfasilitasi parameter tersebut, program NC yang sesuai harus dipersiapkan. Program ini bersifat daftar kode yang bisa dimengerti oleh pengontrol mesin CNC. Metode yang digunakan adalah analisis pemecahan masalah. Dalam proses pembelajaran simulasi CNC, diperlukan software yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Setelah mengikuti pembelajaran simulasi CNC, dilihat dari proses permesinan CNC sebagai berikut. Dapat diidentifikasi proses dan cara menggunakan mesin CNC dalam pemahatan benda kerja. Hasil penelitian: berdasarkan penelitian sebelumnya, simulasi dianggap sebagai metode pembelajaran yang efektif. Padahal pendekatan pembelajaran dengan menggunakan proses simulasi untuk mempelajari mesin CNC sangat tepat digunakan untuk lembaga pendidikan yang memiliki anggaran pengadaan yang minim.
ketersediaan bahan dan alat yang memadai, kesiapan pengajar, kesiapan mahasiswa, dan waktu yang disediakan sebagai syarat dari pelaksanaan pembelajaran simulasi CNC dan telah terpenuhi sehingga proses pembelajaran untuk melalui pendekatan pembelajaran menggunakan software simulasi. Daftar pustaka yang digunakan Bagus Artaya dan kawan-kawan 2010 dengan jurnal The Design of and Development of G-Code Checker and Cutting Simulator for CNC Turning Cooperation, Journal of Mechanical Engineering Research volume 2, halaman 5870. Adapun Gilbert Pond, Paul G. Gray, Sanjay Bedi, and Daniel Miller, Architecture for Director Model to Part CNC Manufacturing Systematic, Cybernetic, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Ali Alvarez dengan NIM D600-200-200. Saya akan mereview jurnal penelitian dengan judul Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Operasi Mesin Milling CNC Trainer. Nama penulis adalah Mustafa Amala, yakni mahasiswa jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Kemudian Susilo Adi Widianto, dosen jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Nama jurnal Teknik Mesin S1 volume 2 nomor 3 tahun 2014. Abstrak jurnal. Aspek kualitas dan produktivitas merupakan alasan dasar pengembangan perangkat lunak mesin-mesin produksi berbasis komputer. Salah satunya perangkat lunak CNC Trainer yang digunakan sebagai sistem operasi mesin CNC. Adapun sistem pengendali mesin CNC Trainer menggunakan sistem pengendali terbuka, di mana pada sistem pengendali terbuka keluaran tidak dibandingkan dengan masukan untuk mengurangi nilai kesalahan dalam sistem operasi, sehingga untuk setiap masukan terdapat suatu kondisi operasi. Tetap proses kalibrasi gerakan pada masing-masing fungsi pemrograman G-codes diperlukan untuk meningkatkan ketelitian dan ketepatan mesin CNC Trainer terhadap dimensi dari hasil pemotongan benda kerja. Latar belakang masalah CNC atau yang sering dikenal dengan istilah Computer Numerical Control adalah suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik sesuai dengan standar ISO. Sistem kerja teknologi CNC ini akan lebih sinkron antara komputer dan mekanik, sehingga bila dibandingkan dengan mesin perkakas yang sejenis, maka mesin perkakas CNC lebih teliti, lebih tepat, lebih fleksibel, dan cocok untuk produksi massal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketelitian perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem operasi mesin CNC Trainer dengan cara melakukan kalibrasi gerakan pada mesin-mesin sumbu gerak X, Y, dan Z pada pemrograman J01, J02, J03. Metodenya adalah diagram Alir, yakni sebuah peta kerja dari proses awal sampai akhir selesai. Hasil penelitian analisa ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang terjadi pada proses kalibrasi, di mana nilai acuan yang digunakan pada masing-masing sumbu gerak X, Y, Z bernilai 1 mm. Kemudian perbandingan hasil kalibrasi jarak X, Y, Z masing-masing kode pemrograman J01 dan terlihat bahwa penyimpangan yang terjadi pada proses kalibrasi di bawah dari nilai acuan yang diberikan pada perangkat lunak sistem operasi mesin CNC Trainer. Adapun daftar pustaka yang digunakan Pramujianto J 2012, sistem pengaturan gerakan tool pada prototipe mesin CNC dengan controller disturbance observer, jurnal Teknik POM volume 1 nomor 1 2012 halaman 1-6. Widianto SA 2009 dengan judul Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Interpolar Mesin Multi Material Deposit Indirect Sintering MMDS dengan jurnal Rotasi volume 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Ali Alvarez dengan NIM D600-200-200. Saya akan mereview jurnal dengan judul Pengembangan Algoritma Setting dan Subrutin Pemrograman Mesin CNC atau Milling. Nama penulisnya yakni Bagus Artaya, seorang mahasiswa jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan 2012. Nama jurnal Setting dan Subrutin pada NC Pemrogramming jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan 2012. Abstrak jurnal Pemrograman mesin perkakas CNC merupakan keahlian khusus yang harus dimiliki oleh pengguna mesin CNC, di mana hal ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dikuasai. Fasilitas pemrograman yang tersedia saat ini umumnya merupakan satu paket yang terintegrasi dengan jenis mesin perkakas yang digunakan dan mahal harganya. Untuk membantu industri kecil menyiapkan tenaga pemrograman CNC, maka perlu dirancang suatu media atau fasilitas yang dapat mendukung kegiatan programan CNC tersebut. Kemudian
Adapun latar belakang masalahnya, yakni mesin perkakas sangat diperlukan dalam industri manufaktur dewasa ini. Lebih-lebih mesin perkakas modern yang memerlukan penanganan khusus. Mesin CNC merupakan salah satu mesin perkakas yang dimiliki oleh lab proses produksi jurusan TI Unpar. Akan tetapi, fasilitas pemrograman offline pada suatu komputer pribadi belum tersedia. Maka dari itu, dipandang perlu untuk membuat suatu sistem atau alat yang dapat membantu industri kecil agar dapat lebih mampu memanfaatkan mesin-mesin perkakas modern tersebut. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melanjutkan fungsi-fungsi yang mampu mengeksplor dan membangun suatu algoritma penguji, pengekstrak G-code, dan membangun formula global untuk gerakan interpolasi lintasan pahat pada bidang 2 dimensi. Algoritma ini kemudian ditujukan bagi pengembangan suatu perangkat lunak yang dapat menjembatani program NC pada komputer dengan unit pengendali meja mesin yang bergerak dalam bidang data 2 dimensi. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi pustaka, yakni teori dasar yang mendukung penelitian ini diperlukan untuk dirujuk agar arah penelitian ini tidak menyimpang dari arah perkembangan mesin perkakas pada umumnya. Dasar-dasar pengetahuan tentang proses permesinan dengan mesin perkakas dijelaskan secara umum saja. Lebih dari itu, konsep dasar pemrograman mesin perkakas CNC menjadi acuan utama karena teknik pemrograman ini sebenarnya tidak sepenuhnya sama antara mesin perkakas satu dengan yang lainnya, tergantung pada pembuat sistem kendali mesin. Kemudian hasil penelitian, penentuan titik referensi merupakan langkah awal penting dalam pemrograman NC agar pahat dapat mengetahui jarak tempuh yang pasti dan akurat saat melakukan gerakan. Titik referensi mesin atau pahat terhadap benda kerja dapat didefinisikan dengan kode G92. Selanjutnya, nilai-nilai data koordinat yang dibawa oleh blok informasinya dijadikan oleh nilai offset yang menyesuaikan setiap titik tujuan yang dinyatakan pada blok-blok informasi yang akan datang. Daftar pustaka yang digunakan, Widarto 2008, Teknik Permesinan Jilid 2, Jakarta, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidkali Alvarez dengan NIM D600-200-200. Saya di sini akan mereview jurnal nasional yang berjudul Integrasi Software CAD CAM dalam Sistem Operasi Mesin Bubut CNC. Nama penulis dari penelitian tersebut adalah Yuris Tiadi dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang. Kemudian yang kedua ada Khairia Latifah dari jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang. Nama jurnalnya yakni Jurnal Integrasi Software CAD CAM dalam Sistem Operasi Volume 1 nomor 2 edisi Desember 2015 Informatika Ugris. Abstrak dari jurnal tersebut, CAM adalah sebuah teknologi aplikasi yang menggunakan perangkat lunak komputer dan mesin yang memfasilitasi dan mengotomatisasi proses manufaktur. CAM adalah penerus dari CAE dan sering digunakan bersama dengan CAD. Bidang manufaktur perangkat komputer telah digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi otomatis dengan ketepatan tinggi. Kemudian latar belakang dari masalah tersebut adalah perkembangan teknologi komputer saat ini telah mengalami kemajuan yang amat pesat. Dalam hal ini, komputer telah diaplikasikan ke dalam alat-alat mesin perkakas, diantaranya mesin bubut, mesin fräs, mesin scrap, mesin bor, dan lain-lain. Hasil perpaduan teknologi komputer dan teknologi mekanik ini selanjutnya dinamakan adalah CNC. Saat ini mesin CNC mempunyai hubungan yang sangat erat. Program CAD mesin-mesin CNC dibangun untuk menjawab tantangan di dunia manufaktur modern. Dengan mesin CNC, ketelitian suatu produk dapat dijamin hingga 100 mm lebih. Pengerjaan produk massal dengan hasil yang sama persis dan waktu permesinan yang cepat. Tujuan dari penelitian ini meliputi membuat desain gambar benda kerja menggunakan software SolidWorks, mentransfer data gambar dari software SolidWorks ke CAMWorks, mengeksekusi program yang berasal dari software SolidWorks dan CAMWorks mesin CNC bubut. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah observasi, yaitu dengan mengumpulkan data pengamatan dan catatan secara cermat sehingga dapat melakukan penelitian tersebut. Hasil penelitian, hasil artikel menunjukkan bahwa pemrograman pembuatan benda kerja proses CNC bubut dapat dibuat melalui gambar pada software SolidWorks terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk menghasilkan NC kode data tersebut digambar di
Dilanjutkan mensimulasikan dan menggenerate toolpath dengan software Xamwork yang sudah terintegrasi dengan SolidWorks. Software ini dapat menghitung koordinat pemakanan awal maupun proses finishing. Kemudian untuk daftar pustakanya ada Widarto 2008, Teknik Pemesinan Jilid 2, Jakarta, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, dan http